Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Mayangsari, NPM 1804041123, kelas A Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen dan Pemasaran, dosen pengampu Hermanita. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sub-sub materi. Sub-materi yang keenam yaitu mengenai sistem informasi pemasaran. Yang ketujuh, pengendalian pemasaran. Yang kedelapan, audit pemasaran. Yang kesembilan, meneliti dan memilih pasaran sasaran melalui segmentasi, target, dan positioning. Langsung saja, bab 6 yaitu mengenai informasi dan pemasaran. Setiap pimpinan perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seorang pemimpin perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan, penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikannya tepat pada tepat atau tujuannya, yaitu orang atau pimpinan yang membutuhkannya. Arti dan peranan informasi pemasaran. Seiring kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data dan atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan, dan masalah ini akan tetap selalu ada. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar, seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Beberapa perusahaan menyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keputusan yang diambil. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran yaitu sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecakapan dan daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Masing-masing komponen tersebut merupakan subsistem yang tidak terlepas dari sistem informasi pemasaran. 3 faktor utama dan saling berhubungan yaitu lingkungan pemasaran, sistem informasi pemasaran, manajemen pemasaran, manajer pemasaran, menggunakan informasi untuk tindakan pemasaran, perusahaan di lingkungan pemasaran berupa keputusan dan komunikasi pemasaran. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi. 1. Sistem laporan intern. Setiap perusahaan membuat laporan intern secara periodik yang memberikan data yang terakhir kepada pemimpin mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, utang, dan piutang. Dalam banyak perusahaan, laporan ini sering datang dan terlambat. Sedangkan apabila laporan itu diterima lebih awal, maka besar kemungkinan manajer mendapatkan informasi apa saja yang telah terjadi dan dapat segera mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Untuk menggunakan sistem laporan intern, sebaiknya pimpinan perusahaan menentukan laporan apa saja yang harus dibuat, kapan laporan tersebut sampai, siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan disampaikan. Selanjutnya yaitu bab 7 mengenai pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau presentasi dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusun rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran khususnya dan organisasi atau pemasaran khususnya. Ruang lingkup pengendalian pemasaran.
Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas A. Pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran, B. Pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang pemasaran, C. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan pengendalian pemasaran membutuhkan 3 langkah yang penting, yaitu 1. Penentuan standar prestasi yang digunakan. Yang kedua, menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkan dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran, serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil. Sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian. 1. Adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Yang keempat, pelaksanaan hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala, seperti bulanan agar dengan program yang teratur dapat diikuti oleh letak penyimpangannya. Pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditujukan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen by objektif di mana terdapat pada 4 unsur penting. 1. Program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. 2. Pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan sasaran yang telah ditetapkan serta mencari penyimpangan yang besar atas hasil prestasi yang terjadi. Yang ketiga, hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Yang keempat, tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Kerangka strategis pengendalian pemasaran. Kedua, analisis pasar dan share pasar akan sangat bermanfaat digunakan dalam pengkajian secara mendalam tentang perbedaan antara realisasi hasil penjualan yang dicapai dengan apa yang telah direncanakan dalam program pemasaran. Pengkajian ini merupakan kerangka dasar strategis untuk pengendalian pemasaran, yaitu memonitor dan menilai hal yang perlu diperhatikan yang diterima seawal mungkin dalam usaha pemasaran. Selanjutnya, materi yang ke-8 mengenai audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang telah dilakukan secara kritis, sistematis dan analisis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. 5 jenis audit yaitu 1. Audit keuangan, yaitu penganalisian dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Falsafah manajemen pemasaran. Konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. 1. Konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan dan manajemen sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja dan penampilan terbaik dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Konsep pemasaran falsafah. Manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan
yang diinginkan cara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Materi yang ke-9 mengenai meneliti dan memilih pasaran sasaran melalui segmentasi, target, dan positioning. Menurut Kotler dan Armstrong 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis, gaya hidup, dan perilaku. Variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan Armstrong 2004. Segmentasi geografis meliputi bangsa, negara, daerah, kota, lingkungan. Segmentasi demografis meliputi umur, jenis, kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, generasi, dan kebangsaan. Segmentasi psikografis meliputi kelas sosial, gaya hidup, karakter pribadi. Segmentasi perilaku meliputi pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Gaya hidup adalah pola seseorang dalam mengelola waktu dan uangnya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Menurut Casali 1998, pendekatan gaya hidup cenderung mengklarifikasikan konsumen berdasarkan variabel-variabel AIO, yaitu aktivitas, interes, minat, dan opini. Joseph Plummer 1974 meliputi pola seseorang dalam menghabiskan waktunya, minat seseorang, pandangan seseorang terhadap diri sendiri dan orang lain, karakter-karakter dasar, penghasilan pendidikan, di mana mereka tinggal. Segmentasi psikografis tidak semata-mata didasarkan atas gaya hidup. Mengutip pendapat Peter dan Olson 1994 bahwa segmentasi psikografis secara sempit dapat diartikan sebagai usaha memilih pasar ke dalam segmen-segmen berdasarkan gaya hidup, sikap-sikap, dan minat-minat konsumen. Maka dapat disimpulkan gaya hidup hanya merupakan salah satu unsur dari segmentasi psikografis. Nilai-nilai individu dan psikografis dalam ilmu sosial dianggap sebagai the softer side of science. Mereka berpendapat bahwa nilai-nilai individu mempunyai hubungan langsung terhadap perilaku konsumen. Casali 1998 mengartikan nilai individu sebagai sesuatu yang dipercaya seseorang yang dalam beberapa hal lebih disukai dari hal-hal berlawanan. Berbagai studi menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang menentukan pola konsumsinya. Kahle 1983 dalam studinya menemukan bahwa orang-orang yang menganut nilai kesenangan dan kenikmatan hidup banyak mengonsumsi alkohol, dan mereka yang menganut nilai pentingnya berprestasi memiliki penghasilan yang tinggi. Dalam studinya, para ahli menemukan bahwa human values dan value system menentukan perilaku-perilaku dalam kehidupan seperti kontribusi karitatif, zakat, Manser Miliar 1978, konsumsi media massa, Baker dan Connor 1981, konsumsi rokok, Grubet et al. 1984, dan kecanduan obat bius, Toller 1975. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luar pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan, dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur, misalnya mengukur tingkat motivasi pembelian. Dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi, yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk. Luas dan pertumbuhan, struktur umur, pertumbuhan wanita pekerja, jumlah rumah tangga, keluarga kecil, perpindahan penduduk geografis. Faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. Struktur pasar meliputi dua hal, yaitu faktor populasi, yaitu keadaan dan perubahan dari jumlah serta pertumbuhan penduduk.
luas dan pertumbuhan struktur umum pertumbuhan wanita pekerja, jumlah rumah tangga, keluarga kecil, perpindahan penduduk geografis. Faktor kemampuan membeli. Apabila kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan, maka faktor yang mempengaruhi pendapatan tersebut adalah pendidikan dan pekerjaan konsumen. Perilaku pasar. Perilaku pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar individual meliputi pribadi-pribadi yang melakukan pembelian barang untuk digunakan sendiri dan atau keluarganya. Pasar organisasional meliputi organisasi pembelian yang melakukan keputusan pembelian secara formal atau pembelian untuk dijual kembali, meliputi para penjual atau pedagang, produsen, industriawan, pemerintah, dan pasar internasional. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tanggapan terhadap rangsangan baik dari luar maupun dari konsumen itu sendiri. Pengaruh luar yang memberi rangsangan kepada konsumen adalah faktor pemasaran dan faktor-faktor lingkungan yang lain. Sedangkan pengaruh dari dalam adalah karakteristik pribadi serta pengaruh psikologisnya. Tanggapan atau respon terhadap rangsangan tersebut adalah meliputi pemilihan barang, merek, penjualan, saat, dan kuantitas pembeliannya. Kebudayaan. Suatu keseluruhan secara kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperlukan oleh seorang hidup bermasyarakat. Masyarakat, di mana terdiri dari kelas masyarakat, suatu kelompok besar yang terdiri dari sejumlah orang yang mempunyai posisi sederajat dalam masyarakat. Masing-masing kelas masyarakat mempunyai perbedaan dalam nilai, sikap, perilaku, dan mempunyai variasi kelas dan gaya hidup yang berbeda. Kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat dapat dibedakan menurut fungsi-fungsi, keterlibatan pribadi, dan tingkat organisasinya. Kelompok yang dibedakan atas dasar dimensi fungsi adalah kelompok pekerja, guru, anggota, klub olahraga, dan sebagainya. Kelompok yang dibedakan dari keterlibatan pribadi anggotanya adalah kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang mempunyai interaksi anggotanya secara kontinu dan erat, misal keluarga. Kelompok sekunder adalah kelompok yang hubungan antar anggota tidak langsung dan lebih formal, misalnya organisasi pekerja, keagamaan, dan lain sebagainya. Kelompok referensi, kelompok yang mempengaruhi pendapatan, pengalaman, kepercayaan, dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelompok referensi mempengaruhi seseorang melalui 3 jalan. Kelompok memperkenalkan gaya dan perilaku baru. Kelompok mempengaruhi karena seseorang memang menginginkan masuk ke dalamnya. Kelompok mempengaruhi seseorang karena ada proses kebersamaan atau keberagaman. Keluarga, suatu keluarga dapat dibedakan dalam kehidupan pembeliannya. Orientasi keluarga, peranan orang tua sangat dominan, dan prokreasi keluarga, peranan dari dominasi salah satu anggota keluarga. Status dan peran. Seseorang dalam kehidupannya berkelompok akan mempunyai peran dan status yang berbeda-beda. Dalam organisasi, mungkin seseorang menjadi ketua, tetapi dalam keluarga statusnya sebagai anak dan lain sebagainya. Pribadi. Keputusan pembelian seorang juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya, misal usia dan siklus kehidupan, pekerjaan, kondisi perekonomian, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.